Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini Sabtu 24 September 2022. Sukacita dan damai sejahtera. Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada dua sikap ekstrim yang dianut oleh orang-orang di dunia. Sikap dari kelompok pertama beranggapan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh menikmati segala sesuatu yang ada di dunia karena segala yang ada di dunia bersifat fana dan dosa. Sedangkan sisi ekstrim dari kelompok kedua beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia harus dinikmati tanpa perlu berpikir tentang bahaya dosa. Baginya segala sesuatu adalah baik asalkan dirinya senang dan tidak merugikan orang lain. Anda berada di posisi yang mana? Mengapa? Bagaimana posisi Kristen yang alkitabiah? Apakah kita bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah dalam hidup kita, khususnya dalam konteks hidup bermisi di dunia? Dalam perenungan kita hari ini menjelaskan dua akibat dari hidup yang taat pada panggilan Allah, yakni sukacita dan damai sejahtera Allah. Sikap kita memilih suatu tindakan hidup yakni yang bersifat menjauhkan hal-hal berdosa dan sikap menikmati berkat Allah. Dalam menikmati berkat Tuhan, tentu saja harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Itulah pedoman dan prinsipnya yang harus kita pegang. Terhadap kedua ekstrim yang ada, maka kita harus seimbang, artinya pilihan sikap etis kita harus sesuai dengan prinsip alkitabiah secara utuh. Melalui prinsip ini kita bisa menentukan sikap hidup yang tepat. Prinsip ini juga dapat diaplikasi dalam paradigma melakukan misi Allah. Tetap setia dan taat kepada Allah sekaligus memiliki sukacita dalam menikmati berkat-Nya. Harapannya kita bisa tetap optimis dalam melakukan panggilan untuk bermisi dengan segala tantangan dan kesulitan. Manusia pada umumnya mudah skeptis, pesimis, dan menghindar dari segala bentuk kesulitan. Kita banyak dididik oleh media akan hal ini. Budaya yang mengutamakan nilai kesenangan saja yang disebut dengan hedonisme. Sikap yang memandang segala yang menyebabkan kesulitan hidup, termasuk pekerjaan misi yang sering diasumsikan sebagai pekerjaan yang hanya mendatangkan penderitaan dan harus dihindari. Milikilah paradigma dan perspektif yang tepat pada kehidupan. Kita bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Kita boleh berpikir dan mengharapkan yang terbaik dari Allah. Kekuatan dari sukacita dan damai sejahtera Allah harus kita miliki karena dapat menguatkan kita melakukan pekerjaan misi yang sulit dan penuh tantangan. Selamat berjuang dalam pekerjaan misi. Sukacita dan damai sejahtera Allah dapat menjadi daya tahan menghadapi kesulitan apapun. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.